Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Tadi sebelum kita take video ini, saya udah keliling-keliling. Ini saya lihat-lihat komplek ini berada di Purwakarta, luasnya 7 hektar teman-teman. Dan Masya Allah ya, ini insya Allah katanya lengkap fasilitasnya. Yang luar biasanya lagi, sudah terbangun 40-50 unit. Wow, ya. Dan mengusung konsep yang luar biasa, apa itu? Hunian Islami terintegrasi. Itulah, kita akan berbincang dengan manajer marketingnya di sini karena kita penasaran banget nih. Katanya orang Purwakarta dan sekitarnya, bahkan orang Bandung ini berbondong-bondong ingin membeli hunian di Sukamanah Islamic Village ini. Gimana sih? Apa sih? Apakah ini hoax atau benar? Kita langsung berbincang saja bersama dengan Bapak Bandi. Kok Bapak Bandi? Pak Bandi. Damang Pak. Tos dulu tos. Alhamdulillah Damang. Pak Bandi, gini deh. Saya kan tadi kan keliling-keliling. Terus ini jalanan gede. Lumayan ya, row-nya besar banget. Masjid sudah ada. Kemudian rumah udah terbangun 40-50 ya? Benar nggak? 50 unit sudah terbangun. Terus? Dan sekarang juga masih nambah, ada beberapa progres lagi pembangunan. Wow, luar biasa ya. Pembangunannya nih. Dan saya tadi tergelitik di sebelah ketika saya masuk ke dekat masjid nih. Masuk masjid, masjidnya udah deh, masjidnya keren banget. Namanya Masjid Al Khaira. Betul, Al Khaira. Kenapa namanya itu? Bentar, saya tanya dulu. Sebenarnya ini project yang di take over dari developer sebelumnya, dan masjid itu ketika kita take over, masjid itu udah ada. Udah ada namanya. Betul. Kirain ada nama anaknya Pak Bandi gitu, Khaira bukan ya? Iya. Saya sampai masjid, kemudian saya lirik ke arah kiri dari masjid, kemudian lurus jalan agak ke arah kiri. Itu katanya di situ ada pesantren. Betul kan. Kemudian stable. Betul. Terus apa lagi? Area memanah. Panahan ada. Ada juga lapangan olahraga, futsal ya, lapangan basket. Cuman yang lapangan basket ini sebenarnya saya pengennya ganti dengan lapangan badminton, Kang. Oh, itu mah karsepnya Pak Bandi, ya, kesukaannya Pak Bandi. Tapi berarti gini deh, ini perumahan, kemudian unitnya udah terbangun, kemudian fasilitas yang nanti menjadi fasilitas utamanya juga luar biasa keren. Apakah hanya itu yang membuat konsumen berbondong-bondong atau ada hal lain? Sebenarnya gini, sekarang ini banyak orang yang membutuhkan hunian atau lingkungan yang bagus ya, terutama untuk anak-anak mereka gitu. Kalau tadi bagus kan, ada berkuda, memanah, ya betul. Fasilitas aja atau ada hal lain? Ya, fasilitas itu kan hanya sebagai penunjang, Kang ya. Fasilitas itu hanya sebagai penunjang. Cuman sebenarnya kalau saya amati, keren banget ya. Emang keren Pak Bandi ini. Gimana? Enggak, kalau kita lihat dari obrolan-obrolan kita dengan mereka gitu ya. Sebenarnya yang mereka butuhkan itu saat ini adalah lingkungan yang baik untuk mendidik anak-anak mereka, Kang. Fasilitas ada. Ya, berarti fasilitas itu untuk mendukung men-setting lingkungan. Betul sekali, Kang. Lingkungan gitu. Yang seperti apa yang dimaksud oleh keluarga muslim? Berarti muslim semua ya? Muslim semua. Oke, itu lingkungan yang seperti apa yang dimaui oleh keluarga muslim yang berbondong datang ke sini itu? Nah, mereka menginginkan satu lingkungan yang islami ya, lingkungan islami di mana mereka itu bisa dengan mudah untuk mendidik dan mengawasi anak-anak mereka gitu, buah hati mereka, supaya mentalnya terus ininya bisa dibentuk dengan baik gitu. Akhlaknya betul. Karena gini, kita sendiri sebagai orang tua kadang kan suka sibuk. Apalagi terus kita kadang di rumah udah tinggal capeknya. Kita di rumah kadang udah mengawasi ya, udah mendidik dengan baik. Cuman ketika mereka keluar rumah, nah ini kita yang nggak tahu gitu. Kalau lingkungannya kurang baik, ini bahaya juga Kang buat anak-anak mereka gitu. Anggapan gini bahwa
suami, istri, ayah, bundanya ini udah keren. Mendidik anaknya ini udah keren di rumah dengan ajaran-ajaran dari ayah bundanya, katakanlah seperti itu. Terus keluar rumah, wah mengerikan. Nah, gitu maksudnya? Iya, begitu Kang. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti di Sukamana Islamic Village ini kita nyasar atau apa? Mau men-create, men-set up lingkungan itu. Kita ingin men-set up lingkungan supaya terbentuk sebuah lingkungan yang Islami ya. Islami, oke. Sebuah lingkungan Islami yang bisa memberi daya tarik supaya anak-anak juga bisa menjalankan dengan senang hati menjalankan ajaran agama Islam. Betul, tanpa ada paksaan gitu. Kadang kan benar-benar. Anak kadang sholat gitu. Kadang harus dipaksa gitu ya. Betul. Tapi dengan lingkungan yang seperti ini diharapkan tanpa ada paksaan seperti itu mereka bisa dengan sendirinya, Kang. Iya ya. Lingkungan gitu ya kalau lingkungan seperti itu, Kang. Oke. Nah, teman-teman mungkin teman-teman apa istilahnya ya? Ya kita tahu lah di luaran sana dari 2015 bahkan 2013 kita bicara terkait properti syariah tanpa riba, tanpa sita, bla 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 dan sebagainya. Saya bersaksi nih ya bahwa saya datang ke sini ini Masya Allah, ini sangat-sangat potensial di sini, sangat nyaman, sangat potensi untuk bisa kondusif banget untuk tadi membentuk lingkungan itu. Betul. Nah, kemudian caranya membentuk lingkungan itu lingkungan Islami lah katakanlah yang menjadi alasan keluarga Muslim Purwakarta, Bandung, Cikampek, Jabodetabek juga ya? Jabodetabek juga. Ada beberapa kesini? Ada. Bahkan ada juga dari Tangerang, terus dari Bekasi dulu lumayan banyak juga. Masya Allah. Dari Bandung juga ada. Wow. Aduh, ini takut kehabisan ya. Oke. Nah, itu Pak Bandi, caranya tuh apa yang direncanakan oleh tim di Sukamana Islamic Village sehingga lingkungan tersebut itu insya Allah akan segera terrealisasi ya pembentukan lingkungan seperti itu. Jadi gini, pertama kita tawarkan konsep. Ketika kita tawarkan konsep hunian Islami dengan fasilitas seperti yang tadi ya disebutkan di awal tadi. Dan fasilitasnya sudah ada. Terus kemudian kita juga mengharapkan supaya nantinya yang tinggal di sini juga punya visi misi yang sama gitu, membentuk hunian yang Islami. Nah, dengan konsep yang kita tawarkan tersebut, ini dengan sendirinya seperti memfilter gitu kan. Jadi mereka yang datang gitu ya, mereka yang datang, ya mungkin ini kebetulan atau gimana gitu ya. Tapi mereka yang datang frekuensinya sama, gitu. Nah kemudian ditambah nanti di lingkungan kita sendiri ini juga kita akan udah kita siapkan. Katanya dari sekarang udah ada estate management. Udah. Dari pengelolaannya ini nanti kita siapkan. Berarti kalau kita kan di perumahan-perumahan elit, ini kan juga elit kan. Maksud saya yang konvensional yang biasa zaman dulu kita tahu itu ada estate management. Berarti bisa nggak di sini disebutkan istilahnya tuh estate management syariah? Seperti begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Keren. Berarti ada dong manajemennya? Ada. Katakanlah gini deh, ada ustadznya, ada pengasuhnya, ada orang yang apa istilahnya mencoba aktif dalam kegiatan keagamaan, menjadi leader-leadernya ada berarti? Ada. Kebetulan belum lama ini juga udah kita bentuk satu yayasan ya, yang nantinya fokus untuk mengelola estate manajemen itu dari mulai lingkungan, terus nanti fasilitas umum yang seperti stable, pondok pesantren itu nanti di bawah pengelolaan yayasan yang udah terbentuk tadi. Bahkan untuk pesantren, targetnya awal bulan Februari ini sudah kita mulai, sudah kita siapkan 3 unit rumah ya sebelum dibangun realisasi pesantrennya. Nah, ini kita siapkan 3 unit rumah yang nanti bisa digunakan untuk ustadz dan para santri nanti yang akan belajar di sini. Berarti yang langsung beli rumah di sini ready stock kan banyak tuh. Banyak. Waduh, keren. Ini oke ya, saya kesana bahas yang lain dulu ya. Siap. Saya agak melipir dikit. Nih, kalau kita kenal dengan yang namanya informasi di luar kaitan dengan perumahan syariah lah katakanlah, boro-boro ready stock gitu kan, biasanya mesti kebon. Iya. Atau bahkan kebon dan kafling entah di mana dan sebagainya. Ini tuh udah ready stock, rumahnya berjejer. Saya tadi kan pakai mobil kan, wih banyak banget. Tapi ada yang di repair ya, yang dibangun ulang, direnovasi itu yang karena kita take over. Betul. Nah,
Itu kan itu luar biasa menurut saya. Nah, saya ingin masuk ke bagaimana tadi lingkungan yang apa istilahnya yang dibangun ini kemungkinan wah ini pasti berjalan. Emang ada apa aja yang kita siapkan? Misalnya nih di masjid akan ada apa, di pesantren ini akan ada apa gitu. Itu apa?